陈雪琪，你难道感觉不出我喜欢你吗？雪琪，你怎么回事？筹码足够买你手中的剑士。损伤根基，终生也帮不了我。但以你如今，不怕告诉你，怎么要拼命了？你想谈什么？我怎么没听过？放眼古药大陆，都是举足天丹师乃是五品。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Tetun Abang Beitian nih. Nah di part hari ini kita semua bakal melihat senior Suichi yang menyerang dan bertarung melawan Beitian. Karena dianggap si Beitian mengganggu guys. Waduh, kenapa tuh? Pasti terjadi pertarungan sengit dong. Kalau berdasarkan part terakhir, ini semua terjadi ketika Beitian sudah menghajar habis kedua tetua dari Istana Lingwu, yang dimana mereka ingin membawa Suichi pergi. Setelah itu, karena mendapatkan kendaraan, mereka pun langsung pergi ke kota kuno Miyun untuk menemui seniornya Suichi. Di sini mereka melakukan perjalanan cukup panjang dan singkat cerita akhirnya sampai ke depan kediamannya senior Suichi. Beitian langsung bisa merasakan di sana sudah tertanam formasi-formasi kuat yang ada di rumah itu guys. Dengan polosnya Suichi mengajak Beitian untuk masuk. Jelas Beitian menolak, tapi dia menggunakan kekuatannya secara diam-diam untuk memodifikasi formasi itu jadi aman guys. Dan gak lama dari itu tiba-tiba muncul seseorang. Siapakah dia? Langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys. Yang ternyata setelah dicek yang datang itu adalah orang yang bernama Lei Fei. Kedatangannya di sini sama seperti si Beitian, yaitu pengen membeli teknik pedang. Tapi dia meminta bantuan Suichi untuk mempertemukannya dengan sang senior master pedang. Soalnya kan dia tidak bisa masuk karena tempat ini ditutupi oleh sebuah formasi kuat. Kebetulan juga si Suichi memiliki hubungan yang baik dengan si senior. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Suichi. Lei Fei yang tidak mau menyerah mencoba terus membujuknya, berjanji akan memberikan apapun yang Suichi minta nanti. Cara itu masih tidak berefek, Suichi tetap tidak ingin membantunya guys. Apalagi bertemu dengan senior master pedang. Lei Fei, 你怎么会在这里？ Itu membuat Lei Fei semakin emosi dong. Kenapa Suichi ini selalu tidak mau menerimanya coba? Padahal dia sendiri sebenarnya udah menunjukkan rasa cintanya. Ya elah, ternyata suka dia guys. Karena terlalu berisik, Beitian pun menyuruh si Suichi untuk mengusir orang tersebut kebanyakan ngomong. Itu membuat Lei Fei murka dong. Dia tidak terima, memangnya siapa coba Beitian ini bisa-bisanya mempermalukan dia di hadapan kekasihnya. Saking emosinya, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Beitian. Anak buahnya mengumpulkan kekuatan dan melancarkan akar-akar yang menyerang ke arah Beitian. Tapi dengan mudah teknik itu dihancurkan oleh Beitian menggunakan formasi yang sudah dia modifikasi sebelumnya. 陈雪琪，你难道感觉不出我喜欢你吗？雪琪， Gak cuma itu, dia memberikan mereka pelajaran dengan menyerang si Lei Fei beserta para anak buahnya hingga terhempas. Karena Beitian yang terlalu kuat, pada akhirnya Lei Fei pun ketar-ketir dan kabur dari sana. Suichi yang menyaksikan itu kebingungan guys. Kok bisa formasi milik seniornya ini malah melindungi Beitian? Padahal kan Beitian orang luar. Tidak pengen buang-buang waktu, Beitian segera masuk ke dalam halaman rumah dari sang senior. Tapi baru aja masuk, si senior malah mengusir dia keluar dari sana. Beitian tidak mau guys. Menegaskan kedatangannya cuma pengen membeli teknik pedang.
Tapi kata-kata dari sang senior itu adalah mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Dia tetap menyuruh Pei Tian agar keluar malahan sampai dia ancam guys. 怎么回事？ Pei Tian dengan pendiriannya tidak mau pergi. Dia cuma pengen bertemu sebentar dan membeli teknik pedang doang. Karena udah diperingatin, pada akhirnya si senior pun mengaktifkan formasi yang sangat kuat di sekitarnya Pei Tian, memunculkan ribuan pedang. Segera ribuan pedang itu dilancarkan ke arah Pei Tian dan tuar. Xue Qi auto khawatir dong, tapi dia juga tidak bisa berbuat apapun dalam menyelamatkannya guys. Namun apa yang mereka lihat, ternyata Pei Tian berhasil menghentikan semua pedang-pedang itu. Pei Tian menegaskan agar jangan mau buang-buang energi karena semua formasi di sini itu sudah dia kendalikan. Dia juga langsung menghancurkan ribuan pedang itu sebagai bukti cuma dengan satu jentikan jari guys. Menyaksikan itu, senior pun semakin kesal. Pada akhirnya dia menyuruh Xue Qi untuk membawa Pei Tian pergi dari sini. Mau nggak mau dengan patuh, Xue Qi menghampiri Pei Tian dan mengajaknya untuk pergi. Ya, kemungkinan seniornya sedang sibuk jadi tidak boleh diganggu. Tapi abang Pei Tian kita kepala batu guys, tidak mau pergi dia. Bahkan jikalau harus menunggu sekalipun bakal dia tunggu katanya. Sang senior kembali murka dong, memancarkan kekuatannya sangat kuat. Tapi ternyata dia juga sedang terluka di dalam guys. Alhasil Xue Qi mencoba mendekati pintu rumahnya karena khawatir. Namun apa yang terjadi? Sang senior pun akhirnya keluar dan langsung menyerang ke arah Pei Tian. Dia tidak terima Pei Tian ini sangat berani mengganggu dalam penerobosannya. Dengan mudah Pei Tian menghindari dan menahan semua serangannya, sampai-sampai si senior mulai mengumpulkan kekuatannya, memanggil 2 ekor naga yang langsung menyerang. Pei Tian yang masih tidak takut, menghancurkan naga-naga itu menggunakan ribuan pedangnya. Dia juga memanggil pedang besar. Itu membuat si senior auto terkejut dan mengeluarkan beberapa klon tubuh untuk menyerang Pei Tian sehingga tuar. Nyatanya teknik milik Pei Tian jauh lebih kuat. Semua pelindung dan klonnya pun dihancurkan dan akhirnya dia terkena serangan telak guys. Tapi dirinya masih tidak mau menyerah. Mulai menyerap kekuatan yang ada di sekitarnya dan langsung memunculkan sebuah sayap kupu-kupu. Wow, keren juga. Pei Tian malah membalas kalau si senior tidak akan bisa menyakitinya dengan cara apapun. Nah lo, apalagi karena teknik kupu-kupu ini membuat luka di tubuh si senior menjadi semakin parah. Tentu mendengar hal itu, sang senior menjadi lebih tenang guys. Nah, si Pei Tian memberikan penawaran kalau sang senior mau menjual teknik pedang itu, maka dia bisa membantunya untuk menerobos dan memahami teknik binatang. Tetapi si senior masih nggak mau percaya dengan perkataannya Pei Tian. Alhasil Pei Tian coba buktikan dengan membaca luka yang ada di tubuhnya. Dia tahu jelas kalau si senior itu sudah meminum pil darah ungu. Jadi pil darah ungu ini dikenal juga sebagai pil darah setan. Memang itu adalah ramuan terbaik dalam mendapatkan kekuatan binatang buas. Tetapi Pei Tian menduga kemungkinan pil darah ungu yang diminum oleh sang senior memiliki masalah di dalamnya guys. Jelas membuat sang senior yang mendengarnya auto terkejut. Memang benar kalau ketika dia menyempurnakan pil itu, ada terjadi sebuah kendala. Pei Tian pun mencoba meminta bahan-bahan dari pil darah ungu itu supaya dia bisa tahu guys, dan bisa mengerti cara memurnikannya. Tapi sang senior tidak percaya sama Pei Tian. Alhasil Pei Tian pun menggunakan kekuatannya lagi, memanggil sebuah tungku yang memancarkan aura super kuat.
Dengan ditampilkan tungku itu juga, itu berarti kalau Pei Tian sudah menguasai teknik alkemi surgawi. 怎么，要拼命了？ 你想谈什么？ Nah, dari situlah sang senior terkejut bukan main, guys. Metode tersebut merupakan metode kuno yang sangat kuat, yang berarti Pei Tian juga merupakan alkemi super luar biasa. Katanya kalau sampai ada seseorang yang menguasai alkemi surgawi, maka pasti nggak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyinggungnya. Nah, disitulah si senior mulai memanggil Pei Tian sebagai seorang master. Malah berbalik nih. Tapi karena terlalu lama, Pei Tian memutuskan ingin pergi dari sana dan nggak jadi membantunya. Ini salah satu usaha biar dia tergiur ya guys. Sang senior langsung menahannya, meminta maaf dan langsung memberikan bahan-bahan pil darah ungu yang dia minta. Dengan dia memberikannya berarti dirinya sepakat akan memberikan semua teknik pedangnya juga ketika sudah selesai nanti. Wah, jackpot dong, dapat semua teknik pedang. Sempurna sudah teknik-tekniknya Pei Tian nanti ya guys. 我怎么没听过？放眼古药大陆，都是举足。天丹师乃是五品炼丹师。 So jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita lihat bagian spoiler untuk part 65 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Oke, jadi singkatnya, di hari Minggu ya, kita semua bakal melihat Pei Tian mengetahui jelas kalau Sui Qi membawanya ke sini itu pengen menghabisi dia guys. Jadi bukan karena suka sama Pei Tian, melainkan dia pengen menghabisi Pei Tian. Dari situlah si Pei Tian menghampirinya dengan muka yang penuh akan kekesalan. Sui Qi ketar-ketir langsung meminta maaf. Tapi Pei Tian tidak ingin menerima permintaan maaf itu, apalagi Pei Tian mengancam dia. Karena sudah berniat untuk berkhianat, maka siap-siap akan konsekuensinya. Syukurin tuh, kena batunya kan dia kan, hehe. Kita tunggu lagi di part 65 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Tunggu hari biasa dan update lagi nanti buat tonton selanjutnya, dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.